Shalom, selamat pagi. Perkenalkan sebelumnya, saya Elisa Vanamalia Putri Santoso dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan melakukan ujian praktek agama Kristen. Mari kita mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, sungguh indah penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan. Engkau telah memberikan kami kesehatan Tuhan. Apapun itu yang kami lakukan, Engkau sudah rancangkan Tuhan. Semuanya ada dalam tangan-Mu ya Tuhan, genggaman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Kami serahkan semua ini Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di acara ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Oh, sembah Dia, haleluya. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, haleluya, haleluya. Mendengarkan renungan firman Tuhan, sebentar kita akan tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan renungan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, buka telinga kami lebar-lebar Tuhan. Entah apapun yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai kami Tuhan, dimanapun kondisi kami saat ini berada Tuhan. Terima kasih Yesus, kiranya Engkau menyertai kami dan buka hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu dan renungan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Di sini saya akan mencoba untuk share firman Tuhan renungan di pagi hari ini. Kita sekarang berada di era COVID-19, di mana itu kita susah untuk melakukan apa-apa, aktivitas apapun itu, terutama dalam beribadah di gereja. Tapi
sebagai umat Kristen di seluruh Indonesia, kita semua mengalami dampak COVID-19 dan banyak dari kita yang sudah mendengar bahwa dalam menghadapi COVID-19 kita perlu melakukan 3, yaitu iman, aman, dan imun. Wajib aman, kita harus memakai masker secara benar, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, selalu menjaga jarak dan membatasi mobilitas. Jika menambah imun, kita wajib berolahraga secara teratur, makan makanan bergizi, tidur cukup, dan lain sebagainya. Karena itu kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, seberapa kuat sih hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus di sini? Apakah dalam pergumulan kita menghadapi COVID atau pergumulan kita saat ini, keluarga kita banyak yang kena, saudara-saudara kita banyak yang kena, sehingga kita banyak juga khawatir, kalau aku kena gimana ya, Tuhan pasti tolong gak ya kira-kira. Tapi apakah dalam pergumulan kita menghadapi COVID-19 ini kita memiliki keyakinan atau iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus Tuhan kita? Nah, di sini kita akan masuk di dalam Alkitab, yaitu ada di Injil Yohanes 15 ayat 1-8. Ini menggambarkan hubungan Tuhan Yesus dengan para muridnya. Tuhan Yesus itu sebagai pokok anggur dari para muridnya, adalah ranting-rantingnya sebagai pokok anggur. Yesus adalah sumber kekuatan bagi para muridnya yang adalah ranting-rantingnya. Kita merupakan ranting-ranting dan Tuhan Yesus merupakan pokok anggur di antara kita. Demikian juga kita sebagai pengikut Kristus, kekuatan kita dalam menghadapi segala kesulitan, tantangan di dalam hidup ini, terutama dampak dari COVID-19 ini, kekuatan kita hanya datang dari Yesus Kristus. Banyak banget tantangan di dalam hidup kita, tapi kita harus percaya ranting-ranting hanya mendapatkan kekuatan untuk hidup dari pokok anggurnya aja. Demikian juga kita hanya mendapatkan kekuatan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Di ayat 1-5 dari bacaan di Alkitab menekankan bahwa Yesuslah sumber kekuatan kita, sebagaimana ranting tidak mungkin berbuah jika tidak melekat dan tertanam pada pokok anggurnya. Demikian juga kita tidak dapat berbuah jika tidak kokoh tinggal tetap di dalam Yesus Kristus atau bersekutu dengan sumber kehidupan dan kekuatan. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk tinggal tetap di dalam Dia, sumber kekuatan kita, supaya kita berbuah banyak. Istilah berbuah banyak disebut di ayat 5 dan ayat 8. Di ayat 8 disebut dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Artinya Bapa menghendaki kita para pengikut Kristus supaya kita dapat berbuah banyak. Di ayat-ayat selanjutnya, ayat 9-17 disebutkan mengenai buah-buah rohani yang dimaksud, yaitu sukacita dalam kasih Kristus dan saling mengasihi sesuai perintah Tuhan. Di sini mungkin kita sendiri mengalami apa sih dampak COVID ini buat anak-anak Tuhan. Mungkin dialami saya sendiri. Saat ini mungkin sekolah sering daring, sering lain sebagainya. Jadi sulit untuk kita mengejar materi kelas 12 ini. Tuhan kadang ngeluh, Tuhan sampai kapan COVID ini terus ada di dunia, kayak menghantui kita terus. Kita butuh loh Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan untuk COVID saat ini. Tapi
percaya bahwa COVID ini Tuhan yang beri, Tuhan yang emang tak kasih aneh penyakit lah di dunia ini dan lain sebagainya. Mungkin banyak cara Tuhan untuk mengambil hati kita terus berbuah untuk Tuhan. Gimana ya, kayak ayo toh kita nih di dunia ini minim banget loh, kita sedikit loh yang ikut Tuhan. Tapi percaya tidak percaya, anak Tuhan pasti bisa memberikan motivasi, memberikan contoh terhadap anak-anak yang lain mungkin yang belum mengenal Tuhan. Apalagi terutama kayak saat ini kita gimana ya caranya biar kita ngejar pelajaran dengan gini. Mungkin kita yaitu terutama kita harus berdoa, menyembah Tuhan, membaca firman tuh paling utama di kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kayak sebelum belajar kita berdoa, pasti Tuhan ikut campur dalam pembelajaran kita. Walaupun nggak ngerti Tuhan, kayak gimana ya saat ini situasi kayak saat ini kita COVID, jarak jauh, kita daring, kayak tapi percaya Tuhan itu sudah atur semuanya. Tuhan sudah rencanakan bahwa Tuhan nggak mungkin biarin anak-anaknya itu kesusahan. Kayak pasti Tuhan punya cara aja, kayak ayolah kamu bisa, percaya sama Tuhan kayak gitu. Kayak umat Kristen dimanapun berada di masa pandemi ini, kita sangat memerlukan sukacita di dalam Kristus. Di ayat 11, kita masuk di ayat 11, Tuhan Yesus mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan Yesus adalah sumber dari sukacita yang kita perlukan di masa pandemi, karena Dia sumber kekuatan kita. Tuhan Yesus tuh gak pernah meninggalkan kita sama sekali, teman-teman saat ini. Apalagi terutama anak-anaknya gitu loh. Kayak ya kita baru aja ngelakuin kayak offline ke gereja, datang ke gereja, seneng kumpul-kumpul sama teman-teman lagi, bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tapi Tuhan kasih ini lagi gitu loh, kayak Tuhan kasih kita COVID lagi yang tiba-tiba tinggi lagi, dan kayak kita harus lockdown lagi, kita PPKM lagi di level-level yang sudah ditentukan. Kayak Tuhan, ini ada apa sih? Kayak dunia ini udah tua ya, kita harus itu lagi, kita sukacita, kita dekatkan hati kita ke Tuhan bahwa emang dunia ini sudah tua. Banyak kejadian, gak hanya COVID, kita mungkin sekarang saat ini banyak kejadian gempa bumi, banyak kemarin ada letusan gunung, terus ada banjir. Kemarin di kota kita Nganjuk tercinta ini juga mengalami banjir lagi. Mungkin emang ini salah satu isyarat Tuhan untuk kita menyadari, aku ada loh, Tuhan Yesus ini ada loh, aku yang menjamah kalian. Kita harus percaya itu, dan kita harus mendekatkan lagi iman kita ke Tuhan di saat masa pandemi seperti ini. Saya juga mau kasih sesuatu. Mungkin banyak ya dari kita yang gak percaya apakah COVID ini akan berakhir. Sebelumnya saya akhiri dulu renungan share firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita, melindungi kita, menjaga kita, memberkati kita. Saya yakin Tuhan tidak akan membiarkan anaknya itu kekurangan, menahan sakit yang berlebihan. Semua itu Tuhan sudah atur, dan tetap bersyukur, sukacita, dan tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, rancangan-Mu indah bagi kehidupan kami Tuhan, terutama anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan.
kami sudah selesai untuk melakukan ujian praktik ini Tuhan. Kiranya Engkau menyertai Tuhan. Engkau juga masukkan ke hati kami Tuhan bahwa sukacitamu itu adalah obat dari segalanya ya Tuhan. Dan kami percaya COVID ini bukan Engkau rencanakan untuk kami ya Tuhan. Mungkin banyak anak Tuhan yang bertanya-tanya, apakah COVID-19 akan berakhir? Yang pasti tidak ada yang bisa diprediksi akan berakhir. Apakah Tuhan membiarkan COVID-19? Yang pasti Tuhan izinkan COVID ini ada karena Tuhan Allah yang Maha Tahu. Dan kenapa Tuhan tidak mencabut COVID-19 ini dari dunia ini? Tuhan izinkan karena manusia akhir zaman sudah semakin memberontak kepada Tuhan. Lewat ini semua manusia sadar kalau kehebatan dan kekayaan manusia itu terbatas. Lihatlah keadaan manusia di akhir zaman ini. Segala dosa-dosa yang paling keji terjadi di akhir zaman ini. Kita sudah berada di hari senja, dunia ini sudah saatnya kita lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan mungkin pertanyaan, kenapa orang baik dan anak Tuhan taat kena COVID bahkan meninggal dunia? Kematian bagi orang percaya bukanlah hal-hal yang menyeramkan. Karena bagi kita hidup bagi Kristus, mati pun keuntungan karena hidup kekal milik kita. Karena bagi kita orang percaya tidak terjebak di dalam cara matinya seseorang, tetapi di masa hidupnya yang akan menentukan. Saatnya memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Jangan terlena dengan dunia ini. Yang pasti Tuhan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Tahu Tuhan, COVID ini Engkau rencanakan untuk kami ya Tuhan. Tapi kami tahu juga Engkau adalah obat segala obat Tuhan. Kami tahu Engkau juga yang akan menolong kami dari mara bahaya ya Tuhan. Terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami sudah selesai ibadah kami dari pertengahan hingga pada akhirnya ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampai kepada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampai kepada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia